Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 4 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik melemah pada penutupan Rabu setelah sempat mencetak rekor pada perdagangan sebelumnya. IHSG terpantau ditutup melemah 0,77% atau 53,04 poin ke level 6.868,4 pada perdagangan Rabu lalu. Indeks melemah setelah bergerak pada kisaran terendah 6.861,96 hingga tertinggi 6.971,16. Dari 11 indeks sektoral yang diperdagangkan, hanya 2 sektor yang melaju di zona hijau, yakni indeks sektor energi dengan penguatan 2,76% dan indeks sektor barang konsumen primer yang naik tipis 0,1%. Sementara itu, 9 sektor lainnya melemah dipimpin oleh penurunan indeks sektor transportasi dan logistik sebesar 2,28%. Sebanyak 389 saham terpantau tertekan pada akhir perdagangan. Sedangkan 162 saham menguat dan 129 saham stagnan. Saham-saham yang turun cukup tajam antara lain saham PT Berkah Beton Sadaya melemah 6,99% ke 4.260, lalu saham PT Fajar Surya Wisesa terkoreksi 6,94% ke 7.375, dan saham PT Gaya Abadi Sempurna turun 6,94% ke Rp805. Sementara itu, saham-saham yang mencetak kenaikan cukup tinggi di tengah koreksi IHSG antara lain saham PT Nusantara Almazia melonjak 34,65% ke level Rp171, lalu saham PT Provident Agro melejit 25% ke 875, dan saham PT Adaro Minerals Indonesia menguat 24,12% ke 1.595. Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih dengan net buy mencapai Rp331,42 miliar. Sejumlah saham yang diburu antara lain saham PT Telkom Indonesia dengan net buy Rp246,6 miliar dan saham PT Merdeka Copper Gold senilai Rp89,2 miliar. IHSG memang telah diprediksi bergerak terbatas, cenderung melemah menjelang libur di tengah pekan. Sementara itu, investor juga masih mencermati perkembangan konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berpeluang rebound pada perdagangan Jumat 4 Maret saat ini. Meski dalam perdagangan terakhir sebelum libur nyepi, yakni 2 Maret, indeks saham tanah air ditutup melemah 0,77% ke level 6.868,40 pada Rabu lalu. Kemarin, saat bursa di dalam negeri libur nyepi, sejumlah bursa di Asia ditutup dengan tren penguatan. Indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,7%, indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,55%, dan Kospi di Korea Selatan menguat 1,61%. Sementara indeks KLCI Malaysia dan STI Singapura masing-masing naik 1,28% dan 0,29%. Mengutip Bloomberg, Bursa Asia menghijau seiring sikap Chairman The Fed Jerome Powell terkait kemungkinan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada Maret ini. Dia juga berjanji mengendalikan inflasi di tengah kenaikan harga minyak akibat perang. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan fluktuasi IHSG dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina yang memicu spekulasi pergeseran arah kebijakan The Fed. Pasalnya, konflik tersebut memicu lonjakan harga komoditas yang dikhawatirkan mendorong kenaikan inflasi dan berdampak negatif pada laju pertumbuhan ekonomi global. Menurut Valdi, IHSG menutup gap 6.825 hingga 6.921 pada perdagangan Rabu lalu. Secara teknikal, stokastik RSI masih mengindikasikan IHSG cenderung bullish. Investor asing juga kembali mencatatkan net buy Rp469,46 miliar Rabu kemarin. Meski angkanya tidak sebesar sebelumnya,
Masih terkait kebijakan moneter, normalisasi juga terjadi di tanah air lewat aksi Bank Indonesia menaikkan giro wajib minimum per 1 Maret 2022. Secara bertahap, Bank Indonesia akan kembali menaikkan giro wajib minimum yakni pada 1 Juni 2022 dan 1 September 2022 mendatang. Untuk perdagangan hari ini, Valdi memprediksi IHSG rebound ke 6.930 hingga 6.960. Senada, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga melihat peluang IHSG menguat di akhir pekan ini. Dia memproyeksikan IHSG berpeluang menguat menguji level 6.900 hingga 6.920. Level support IHSG menurut Valdi bakal berada di 6.758, sementara posisi resisten IHSG ada di level 6.927. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat turun pada perdagangan Rabu di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Meski turun, harga emas tetap mendekati level tertingginya yang dicapai pada perdagangan sebelumnya sejak Januari 2021. Pada perdagangan Rabu 2 Maret pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 6,1 US dollar menjadi 1.937,7 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut turun 8,5 US dollar ke level 1.934,72 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas, naik menuju 97,580. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp987.000, melonjak sebesar Rp10.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp892.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak sawit mentah atau crude palm oil terpantau bergerak bervariasi pada penutupan perdagangan Kamis 3 Maret. Aksi ambil untung masih berlanjut setelah harga mengalami rally dan mencapai rekor tertingginya sepanjang masa pada sesi sebelumnya. Bervariasinya harga terjadi di tengah munculnya ekspektasi adanya konsumen tambahan yang semula memakai minyak bunga matahari dari wilayah Laut Hitam yang pasoknya terhenti akibat konflik Rusia dan Ukraina. Penghentian ekspor minyak bunga matahari yang dibarengi dengan terbatasnya pasokan minyak sawit mendongkrak harga minyak sawit ke rekor tertingginya. Berdasarkan data pelanggan Bursa Derivatif Malaysia, harga crude palm oil atau CPO pada penutupan perdagangan Kamis 3 Maret lalu untuk kontrak Maret terkoreksi ke level Rp7.450 Malaysia per ton, merosot sebesar 4,74%. Untuk kontrak April 2022 menguat 0,79% ke level Rp7.256 Malaysia per ton. Sedangkan untuk kontrak Mei 2022 menguat 2,22% ke level Rp6.808 Malaysia per ton. Sementara itu, ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut yang mengakibatkan banyak infrastruktur ekspor Ukraina seperti pelabuhan mengalami kerusakan cukup parah. Diberlakukannya berbagai sanksi dari Amerika Serikat dan negara barat lain ikut memukul pasokan komoditas dari Rusia dan menimbulkan kekhawatiran akan dampak pasokan energi global dalam jangka panjang. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah diyakini masih dalam tren negatif pada Jumat 4 Maret saat ini. Sentimen eksternal dinilai masih menjadi penghambat pergerakan rupiah. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual menjelaskan, saat ini konflik Ukraina dengan Rusia masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Para investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Konflik ini memicu harga minyak melonjak dan mendorong kebutuhan impor Indonesia. Ini juga menjadi sentimen negatif bagi rupiah, kata David. Namun,
Lonjakan harga batu bara bisa menguntungkan ekspor Indonesia dan menjadi katalis positif. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, sentimen positif akan datang seiring kenaikan harga batu bara, nikel, kelapa sawit, dan mineral lainnya. Kondisi ini akan menyangga rupiah dari penguatan the greenback. Prediksi Lukman, rupiah hari ini menguat di kisaran Rp14.300 hingga Rp14.500. Prediksi David, rupiah ada di kisaran Rp14.370 hingga Rp14.430. Pada Rabu 2 Maret, rupiah di pasar spot turun 0,38% ke Rp14.390 dan melemah 0,16% ke Rp14.373 merujuk Gisdor Bank Indonesia. Berita tersebut menjadi berita penutup pada hari ini. Saya Gedia Sretnat Nalas pamit undur diri, sampai jumpa.